Pendeta. Hai Renata. Waduh, udah lama ya Pak Pendeta kita Ya nggak nih, ketemu. lama nggak ngobrol-ngobrol Iya, nih. bener banget. Ya. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan baik Renata. Puji Ya, Renata sendiri Tuhan. gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Pak Pendeta. Oke, aktivitasnya sekarang? Aktivitas akhir-akhir ini sibuk ya jadi maba Pak Oh, saya. mahasiswa baru ya. Iya, Wah, bener Pak keren. Pendeta. Ambil jurusan apa nih Renata nih? Akuntansi Pak Pendeta. Keren tuh, mau Puji jadi akuntan ya? Tuhan. Iya Pak Pendeta. Oke, Gimana semangat kalau ya. Pak Pendeta sendiri gimana Ya, akhir-akhir puji ini? Tuhan. Kita sekarang aktivitas makin banyak, Makin jadi banyak. tetap semangat kita lakukan karya pelayanan kita. Puji Tuhan. Tapi ya juga harus tetap prokes dong, Yes. karena kan pandemi kan belum selesai. Jadi semangat bekerja, Yes. tapi kita juga jaga keluarga dan Oke. kesehatan diri. Oke, gimana nih Renata? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai Pak Pendeta. Oke. Tapi sebelum itu kita punya jargon nih. Oh, apa nih? Ya, jadi kalau misalnya nanti Renata bilang ADB, kita akan jawab pakai gerakan always do the best gitu ya Pak Oke, Pendeta. kita coba ya. Boleh Oke, dong. Sip. Gimana? Oke. Oke. ADB always do the the best. Ah, Asik. keren, Cakep. Ya. Oke Pak Pendeta, hari Ya. ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang podcast nih. Oke. Podcast. Jadi podcast ini kan adalah salah satu programnya PPA Heeh. yang dimunculkan tahun ini nih. Heeh. Jadi saya ingin bertanya sama Pak Pendeta, kenapa sih harus podcast? Ya gimana ya, karena awalnya gini, jadi ide itu sebenarnya muncul karena situasi sebenarnya. Ya. Karena kan kita sedang dalam pandemi gitu, dan itu kan membatasi semua aktivitas kita. Sementara kan hal-hal yang perlu kita ketahui mungkin atau kita update kan itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Nah, kemudian apa sih yang menjadi hal yang harus kita lakukan dengan segera? Karena pandemi, aktivitas terbatas, otomatis kita perlu kreatif dong. Nah, digitalisasi itu kan sesuatu yang bukan lagi barang baru kan, dan sekarang ini kan marak juga atau viral juga kan di media sosial, podcast yang juga membahas berbagai macam hal. Nah, dari situ sebenarnya ide awalnya kenapa harus podcast. Oke. Gitu. Jadi karena dari inspirasi Iya, sosial media ya Pak betul Pendeta. sekali, betul Oke. sekali. Ya. Tujuannya supaya apa nih Pak? Ya, ada banyak sih tujuan kan, karena di media sosial kan kita bisa melihat bahwa ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari podcast itu. Salah satunya adalah untuk menyampaikan informasi penting mungkin, atau juga mungkin membahas hal-hal yang mungkin santai tetapi itu bisa bermakna sebenarnya. Benar. Karena itu podcast itu sesuatu yang perlu sekali untuk Perlu kita sekali ya berarti Pak lakukan. Pendeta. Iya. Walaupun santai tapi banyak maknanya gitu. Betul. Oke. Iya. Kalau saya boleh tahu nih Pak, siapa pencetus nih atau yang Ya. inisiatif pertama kali untuk ngadain podcast di PPA ini? Ya sebenarnya begini, jadi ceritanya itu kan saya melihat potensi sumber daya di PPA ini. Anak-anak mentor anak-anaknya tuh keren-keren dan Wih. menguasai banget soal multimedia. Karena itu saya coba waktu itu ketika kita ngobrol bersama, kemudian saya melontarkan ide itu. Kenapa kita nggak buat sesuatu yang berbeda yang merupakan ciri khasnya ya PPA Oh, kita. ciri khas. Oke. Nah, mungkin di PPA yang lain punya ciri khas. Nah, kita juga harus dong punya ciri khas tersendiri. Ide podcast itu muncul dari situ. Oh, gitu. Nah, Jadi podcast ini adalah ciri khas PPA kita ya, Pak harus Pendeta? menjadi ciri Oke. khasnya kita. Oke, keren banget berarti ya, Pak. Iya, Semoga podcast ini nanti ke depannya bisa terus berjalan ya, Pak tentu Pendeta. dong. Ya, kita mengharapkan bahwa ini tidak hanya sekedar kita ikut-ikutan, tidak, tapi ini kan juga menjadi bagian daripada pengembangan karakter, talenta daripada anak-anak kita di PPA ini, dan juga itu kan memotivasi juga mungkin dari staf ataupun pengurus untuk kita boleh berkreativitas, ada ide-ide salurkan lewat podcast. Oke, asik banget berarti Pak Pendeta ya. Iya. Kan kalau podcast ini pasti ada persiapannya, Pak. Iya. Kira-kira berapa lama sih podcast ini dipersiapkan, Pak? Ya lumayan ya, artinya kalau dari segi waktu kan kita harus mempersiapkan segala sesuatu, Iya. fasilitas, sarana prasarana pendukung dan lain sebagainya. Tapi kita beruntung karena apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, dan ketika kita mau satu hati dan menggumuli itu, pasti ada saja sesuatu yang baik bagi kita. Dan karena itu ya memang cukup lama, mungkin lebih dari 6 bulan kita mempersiapkan podcast ini sampai dengan hari ini Wih. perdana kita luncurkan. Keren nih. Keren banget, Saya luar dukung biasa banget ya, ini, Pak Pendeta. Kalau misalnya ke depannya apakah
bakal terus seperti ini atau akan ada program-program lain nih Pak Pendeta Nah, kemungkinan? sementara saya kira podcast ini menjadi awal dulu ya untuk Oke. kita. Tapi kan tidak akan menutup kemungkinan kalau ada teman-teman mentor mungkin atau dari anak-anak sendiri, youth terutama yang punya ide kreatif yang bisa kita gabungkan dan kita lakukan seperti ini, ayo kita lakukan. Tapi kita mulai dari langkah awal ini dulu. Oke, jadi kalau misalnya punya ide-ide nggak usah didiemin sendiri gitu ya Iya, Pak, harus iya. diungkapkan Ungkapkan, aja. ya. Kreativitas kan perlu. Jadi karena Betul itu sekali. jangan didiamkan Iya, potensi diri. oke. Jadi buat teman-teman youth mungkin harus diobrolin aja gitu kalau misalnya ada ide-ide ya Pak Iya. Pendeta ya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, nama podcast kita ini apa sih Pak? Kalau nama podcast kita ada nih, ada terpampang Wah, nih, ini namanya dia. Oke, Sudut Makna. Itu nama podcast Keren kita. banget ya Pak namanya Iya. Sudut Makna. Kenapa tuh kok namanya Sudut Makna Pak? Ya, selain karena tempatnya memang di Oh sudut iya ya. benar-benar di Sudutnya. sudut. Dan biasanya orang ketika ingin mencari makna diri, jati diri atau perenungan, carinya tuh tempat-tempat yang sepi, biasanya di sudut-sudut Iya, ya. benar, Kira-kira benar. begitulah. Jadi kita coba mengambil filosofi umum itu kita bawa di dalam podcast kita. Di Oke. sudut kita bisa menemukan makna. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata maknanya walaupun simpel tapi sangat berkesan gitu ya Betul, Pak Pendeta betul. ya. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman kalau misalnya lagi suntuk gitu boleh kita ke sudut makna, Sudut kita makna, ngobrol-ngobrol kita ya. siapa tahu dengan begitu kan langsung ceria lagi. Bener banget. gitu. Jadi Nggak di usah- sharing-sharingin aja ya Iya, Pak ya. betul. Benar. Kalau misalnya program ini termasuk dalam program PPA Pak, Mm-mm. Renata boleh tahu nggak sih Pak Pendeta sendiri itu di PPA itu bertugasnya sebagai apa? Mengambil bagian dalam apa nih Pak Pendeta Oh, sebenarnya? Oke ya, saya di BPA ini kan memang periodik ya. Jadi sebagai pendeta di gereja kan kita bekerja sama dengan Compassion Indonesia. Jadi setiap pendeta yang melayani di jemaat atau di gereja lokal, dia langsung menjadi penanggung jawab dari Oh, BPA. Jadi penanggung di jawab. BPA saya sebagai penanggung jawab. Wih, keren banget, Iya. luar biasa Pak Pendeta ini ya. Walaupun banyak tugas tetap mau jadi Oh. penanggung jawab ya Pak Pendeta. Ada daya Semangat. tarik khusus Wih. gitu dari BPA yang membuat saya harus hadir juga Wih. di BPA dan mendukung. Luar Support. biasa banget ya Pak Pendeta ini. Oke Pak Pendeta, Ya, hari ya. ini kan tepat banget nih tanggal 17 Agustus. Oke. Selain hari kemerdekaan ini Ya. kita merayakan ulang tahun PPA nih Pak Pendeta Oke, yang ya. ke-11. Menurut Pak Pendeta sendiri apa sih perkembangan yang sudah ada di PPA ini dari awal dari sampai umur 11 tahun yang sekarang? Iya, artinya perkembangan dari awal mungkin saya tidak mengikuti dari awal, tetapi 2 tahun terakhir ini sekalipun pandemik, tapi saya melihat bahwa semangat itu yang penting. Semangat dari para staf, mentor, kemudian kerja keras dan usaha untuk bagaimana program-program di PPA ini harus dilaksanakan, harus diwujudkan. Anak-anak, orang tua yang penerima manfaat, mereka harus mendapatkan atau melakukan apa yang sudah direncanakan. Nah, saya lihat itu yang harus dipertahankan dan itu yang terbaik dan itu harus terus dilakukan. Berarti walaupun pandemi kita nggak stop ya Pak Iya, Pendeta ya? yang saya lihat begitu. Jadi kuncinya adalah semangat. Jadi pandemik itu bukan sebuah tantangan, tetapi justru disitulah kita memunculkan ide dan kreativitas. Bagaimana kita mau melakukan sebuah program di tengah tantangan pandemi. Bener banget Pak, dari yang biasanya kita ketemu mungkin secara langsung Betul. tiba-tiba harus online. Iya, Wah, kita nggak betul. mungkin diem aja kan Iya, Pak. Pasti iya. kita harus apa nih ide-ide yang bisa kita luncurkan. Berarti salah satunya podcast ini ya Pak ya. Persis seperti itu. Luar biasa banget ya ternyata PPA kita ini. Oke, Pak Pendeta, kalau boleh tahu Pak Pendeta hari ini lagi bahagia atau enggak nih? Ya, bahagia dong, Iya Indonesia dong. merdeka kok. Pak Pendeta juga PPA hari ini juga ulang ulang tahun ya? Tahu aja Renata. Iya, jadi hari ini selain PPA ulang tahun, HUT kemerdekaan juga, ternyata Pak Pendeta juga merayakan ya hari iya. ini, puji Tuhan. Bersyukur sekali karena tanggal lahir saya sama dengan Oh, tanggal kemerdekaan. Jadi Indonesia. banyak yang merayakan ya Pak. Betul, dan spesial karena saya juga kaget ketika hari ulang tahun PPA-nya kok sama ya Oh. dengan tanggal lahir saya. Jadi semua merayakan ya Pak, puji Gitu sih. Tuhan. Puji Tuhan, Renata. Semoga sehat terus ya Pak Amin, amin, di hari amin. ulang tahun ini, Amin, terus amin. bisa ya karirnya panjang lah pokoknya, Amin. pelayanannya luar biasa pokoknya Pak Pendeta mah Terima kalau kasih. nggak perlu diragukan lagi kalau Pak Pendeta. Oke Pak Pendeta,
harapan Pak Pendeta buat podcast ini terutama dan program PPA ke depannya untuk 11, 12, 13 dan seterusnya nih supaya semakin berlanjut apa nih Pak Pendeta? Ya, usia itu hanya sebuah angka. Oh yes, Usia itu hanya benar-benar. sebuah angka, tetapi kreativitas itu jangan dibatasi. Jadi karena itu, maka hal yang penting adalah bahwa kita harus terus menggali potensi diri kita, apa yang menjadi kebutuhan kita dan peluang apa yang ada di depan yang bisa kita ambil. Itu yang menjadi penting. Karena itu, harapan ke depan adalah PPA ini akan terus menggali potensi-potensi, baik itu dari mentor, staff, maupun anak-anak, mencari terus ciri khasnya PPA kita apa, kembangkan itu. Karena dengan sendirinya kita akan menjadi tidak hanya pribadi yang berkarakter, berkualitas, tetapi apa yang kita lakukan itu bisa berdampak. Oke, Pak Pendeta tadi kan menyebutkan kalau misalnya kita harus mengembangkan potensi diri nih. Betul. Tapi gimana Pak Pendeta kalau misalnya teman-teman masih ada yang malu-malu gitu? Ya, ada kata bijak mengatakan begini, Allah bisa karena biasa. Artinya apa? Malu-malu itu kan tahap awal kan Yes. itu. Kalau hanya malu-malu tanpa ada usaha yang terus-menerus, pasti kan tidak akan bisa. Betul sekali. Ketika kita mampu untuk melakukan sesuatu kan diawali dari usaha yang terus-menerus. Gagal itu adalah sesuatu yang biasa, tapi bukan berarti bahwa kegagalan itu kemudian menghentikan kita untuk melakukan yang terbaik. Wih, benar banget Pak Pendeta. Jadi harus berani, harus Berani. dicoba ya Pak Pendeta Terus ya. Oke. mencoba. Ya. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrolnya sampai situ dulu ya Pak Oke. ya. Iya. Tapi Pak Pendeta luar biasa banget hari ini bisa menjadi narasumber. Terima kasih loh Pak Iya, Pendeta. terima kasih juga untuk Jarang-jarang kesempatan kita yang ini ya Pak diberikan Pendeta kepada ya. saya juga kan. Iya, terima kasih banyak. Selamat Sama-sama. ulang tahun Pak Terima Pendeta. kasih kembali, Renata. Oke, Ya. mungkin sebelum kita tutup Pak Pendeta kita jargon lagi boleh Oke, kali sip, ya. sip. Oke. Oke. Kalau Renata bilang ADB langsung kita seperti always do the best gitu aja Pak. Ya. ADB always do the best. Oke, thank you Pak Pendeta. Sama-sama, Renata. See you Pak Pendeta. Oke.